tapel Ibu Rema ini nih yang paling terkenal dan juga paling legend. Keren ya, masih bisa konsisten lebih dari setengah abad. Wadidaw. Ini adalah bahan dasarnya nih. Apa nih? Kelapa putih-putih, terus apa lagi tuh? Tepung beras sama kelapa ini adonannya. Oh, tepung beras dan kelapa nih. Pas banget nih pas Tasya datang. Ini persis lagi dibikin kue tapel. Nah, ya. Artinya ditata terus dipotong dulu deh. Oh, tuh kan. Selama berpuluh-puluh tahun, proses masak kue tapel ala Ibu Rema ini gak pernah berubah. Masih pakai tungku yang super sederhana dan alat bakarnya yang kayu-kayu ini, Foodies. Dan biasanya makanan yang pakai tepung gini punya aroma khas tersendiri kayak gini. Kemudian itu ditambahin pisang Pisang raja sama gula merah. raja dan gula merah atau gula aren Foodies. Nah ini kenapa harus pakai pisang raja? Ternyata nggak pakai pisang raja. Karena pisang raja rasanya lebih nyatu sama adonan. Oh, jadi itu salah satu alasannya apa? Pisang yang dipakai adalah pisang raja Foodies. Tuh, jadi cara masaknya tuh ditempel kayak gitu. You know what, Foodies? Wajan yang dipakai ini tuh wajan baja yang udah diwariskan turun-temurun loh. The real jaga keautentikan dari segala sudut ini. Maju dongnya, hai, cakep bener. Begini ukurannya cukup Pak, apa harus dibikin lagi? Kurang lebar. Kita tes lagi ya. Kalau biasa pasti tes perut lagi. Sekarang kayak gini-gini ke wajan ya. Baru tahap pertama aja, Tasya udah salah nih, Foodies. But it's okay, show must go on. Karena kan api terus menyala nih, Foodies. Setelah dikit bisa gosong. Sip deh, setelah adonan kelapanya udah rata, waktunya kita taruh ketan ya. Terus diratain lagi, Foodies. Lagi-lagi pakai daun pisangnya. Gak nanggung-nanggung, pisangnya dikasih utuh loh, Foodies. Nah, kalau pisang sama gula merahnya udah di atas adonan kayak begini, waktunya kita penyet sambil dicampur sama gula merahnya ya, Foodies. Mixnya juga harus gercep nih guys, kalau enggak nanti adonan di bawahnya keburu gosong. Krok-krok. Ngomong oke, apa gosong Foodies. Nah, gini ya. Artinya dibalik. Gini. Iya. Jadi kalau misalnya pakai tepung gini ya Foodies, karena pakai kayu bakar, walaupun aromanya tuh khas, tapi asapnya tuh agak pedih-pedih gitu di mata Foodies. By the way, ada yang notice gak? Cara masak kue tapel ini tuh mirip banget sama kerak telur Betawi, ya nggak? Beda di usian aja tuh, Foodies. Tapi secara rasa kira-kira mirip juga nggak ya? Gimana? Penasaran? Kalau gitu langsung aja kita takis. This is it. Kue tapel ala Tasya dan juga Bapak Yulianto. Nah, kelihatan ya, kanan dan kiri ya. Lihat Foodies, yang ini sama yang ini warnanya beda Foodies. Yang profesional matang dengan sempurna. Yang Tasya overcook ya. Agak kematangan lebih coklat. Kita coba yang dijual pada umumnya dulu aja deh Foodies ya. Yang ini nih Foodies, tingkat kematangannya merah. Nah, ini tampilannya mirip-mirip kayak leker ya, atau kayak deket gitu Foodies. Yuhu, bisa dibilang tuh emang kue tapel ini leker versi lokalnya warga Cirebon ya, Foodies. Tapi nih fun fact-nya, kue yang udah ada sejak abad ke-18 ini awalnya merupakan bawaan masyarakat Tionghoa saat ke kelenteng. Biasanya dihidangkan saat acara-acara tertentu aja tuh, Foodies. Tapi ternyata warga lokal Cirebon suka banget tuh, Foodies. Jadinya diadaptasi dan diimprove dikit-dikit deh. Ada gurih-gurihnya, ada manis-manisnya Foodies. Of course, manisnya dari parutan kelapanya ya, Foodies. Si ketannya juga ikut nyumbang rasa gurihnya tuh. Rasa manis alami dari perpaduan rasa pisang raja dan juga gula merahnya itu beneran klop banget. Oh iya, parutan kelapanya juga berfungsi sebagai minyak alami saat proses masak. Meski begitu, Foodies nggak akan temuin bagian yang berminyak sama sekali kok. Wah, camilannya super model nggak sih kalau kayak begini? Ngomongin soal tekstur Foodies, ini luarnya tuh kayak garing-garing gitu, tapi lembut di dalam tuh Foodies. Jadi mungkin karena ada campuran si pisangnya, ada ketannya juga, tapi adonannya tuh garing-garing gitu Foodies. Dan dominasinya adalah gurih kalau untuk adonannya, dan dalamannya tuh manis Foodies. Begitu gigit bagian tengah kue tapelnya nih, Foodies, kamu akan ngerasain tekstur kenyal khas beras ketan yang utuh gitu. Ih, seru banget ya sensasi tekstur dalam tiap gigitannya.
Belum lagi pemilihan pisang raja yang udah matang itu berasa melting banget di dalam mulut kita. Pemilihan jenis pisang raja untuk kue tapel nggak lain dan nggak bukan karena rasa manisnya nyata, serta teksturnya yang nggak terlalu keras, apalagi nggak terlalu lembek nih foodies. Jadi pas kena panas, tekstur pisangnya nggak berubah banget. So yummy. By the way, harga kue legend ini 7.500 per piece ya. Wah, masih oke banget sih buat rasa seotentik dan selasis ini. Oh iya, ingat-ingat juga nih, jam bukanya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore ya, foodies. Oh, foodies, buat kamu yang pengen cobain kue tapel Ibu Rema, langsung aja datang ke Jalan Pagongan Kota Cirebon, foodies. Tapi ya, kuliner kita belum berakhir sampai di sini. Kita masih akan cari kuliner lainnya. Tapi sebelumnya, kita cari dulu. Gasken, cus meluncur ke kota selanjutnya nih sekarang kita. Woohoo! Selama perjalanan di jalur Pantura ini, view-nya nggak benar-benar pinggir pantai gitu loh ya foodies. Kanan kiri masih rimbun banget sama pepohonan. Jauh dari kata panas lah pokoknya. Apalagi banyak warung di sepanjang jalan. Jadi nggak perlu nyari rest area kalau tiba-tiba mau berhenti buat makan atau sekedar istirahat. Juara kan jalur Pantura ini? Tuh kan, Tasya aja nggak bisa. Tahu-tahu udah sampai di 0 kilometernya Pekalongan. Yuhu, kata selanjutnya adalah kata batik Pekalongan. Halo Tasya, udah ada di Kota Batik. Yang tahu kira-kira Tasya di mana? Ya, Pekalongan. Kota yang satu ini punya banyak banget julukan, mulai dari kota santri, kota kreatif dunia, dan ternyata di kota ini ada kuliner yang udah ada dari 1 abad yang lalu. Wah, 100 tahun yang lalu? Emang bener? Iya bener. Dari zaman Hindia Belanda. Tuh, sebelum Indonesia merdeka. Kira-kira apa ya? Langsung kita lihat yuk. Meskipun batik Pekalongan sangat melegenda, kita nggak mau cari jajanan yang ada hubungannya sama batik ya foodies. Tapi nggak jauh dari museum batik nih, ada penjual minuman legend nih guys. Limun ini udah ada sejak tahun 1920 loh. Wah, nggak main nih legendnya foodies. Bahkan sebelum Indonesia merdeka. Wah, akhirnya Tasya sampai di rumah nenek. Bukan ya foodies ya. Jadi sekilas kalau misalnya kalian lihat ini sekitaran Tasya tuh, ini benar-benar bangunan lama foodies. Tuh lihat yang masih benar-benar, aduh, ini berasa nostalgia nggak sih kayak dibawa kembali ke zaman dulu foodies. Jadi tadi begitu kita masuk dari gerbang itu langsung bisa sama papan gede gitu ada logonya. Oriental foodies. Jadi Tasya lagi ada di Limun Factory. Yap, pabrik pengolahan limun. Kita lihat ke dalam ya. Orang Pekalongan pasti udah gak asing sih sama minuman legend yang satu ini. Limun Oriental masih tetap konsisten di tengah gempuran makin beragamnya minuman kekinian. Oriental Cap Nyonya Sinet ini dulu jadi barang favorit di kalangan anak muda. Ya, sekitar tahun 1920-an gitu deh. Nah, tahun segini kan Indonesia masih dijajah ya foodies. Tapi warlock udah bisa tuh ngerasain minuman yang sama kayak bangsa Belanda minum. Kelas. Halo Pak, saya pesen limunnya 3 gelas ya Pak. Lah, si Bapak ada di sini. Ya ampun, ini lucu banget mesinnya ya Pak. Ala-ala zaman dulu ya. Ada teleponnya tapi wireless. Pak, jadi ini jualan limun ini yang lagi dijual ya Pak. Totalnya ada berapa rasa Pak? Sekarang ada 9 varian rasa sih. Ada 9 varian rasa. Tasya bakal ditemenin sama Pak Bernardini yang merupakan generasi kelima dari Oriental Limun ini. Pabrik Oriental ada di dalam bangunan jadul dengan alat-alat yang umurnya gak kalah tua. Wih, klasik ya foodies. Ini mesinnya kalau dilihat-lihat ini kayaknya udah mesin lama nih Pak. Ini mesin yang pertama kali waktu zaman dulu Ini mesin legend banget foodies. Dari zaman dulu tahun berapa tepatnya dipakainya? 1923 sudah ada di sini. 1923 foodies, 1 abad lebih, 100 tahun lebih umurnya ya. Limun kan biasanya minuman lemonade gitu ya foodies. Tapi kalau di Oriental sih rada berbeza nih. Limunnya merupakan minuman bersoda dengan varian rasa yang banyak banget. Kalau dihitung-hitung ada 9 varian rasa loh di sini. Produk asing harap minggir yang jauh dulu ya.
Mesin jadul ini mencampur air dengan gas CO2 gitu Budis. Terus nantinya akan ditaruh di dalam tabung dan mengalir ke pipa-pipa untuk pengisian ke botol. Udah beres di press nih Budis. Jadi kalau kita lihat Budis, ini masih belum dipress sebelumnya kayaknya ya Pak ya. Masih polos. Ini rasa Bapak salah satu rasa favorit Indonesia Indonesia. Ya, Enjoyin ya Pak ya. Nah ini dia nih Budis. Minuman yang legendaris dari 1920. Jadi kurang lebih perjalanannya sudah 100